Hai teman-teman, jumpa lagi dengan saya Syaiful Bari. Oke, kali ini saya kembali akan memberikan review untuk sebuah mesin kopi espresso pendatang baru di EDM Shop Jakarta. Espresso mesinnya itu made in Italy, yakni La Nuova Era L'Accento GA. Dan inilah espresso machine yang akan direview di kesempatan sore hari ini. Saya hidupkan dulu ya di sini. Oke, teman-teman, mari kita mulai dari outlook atau tampak luar. Untuk color ini warnanya hitam ya, black. Dan untuk size atau ukuran ini kan mesin satu group head tetapi tidak terlalu kecil. Pas kalau kita letakkan di coffee bar, dapat mendapatkan perhatian lebih dari customer atau siapapun yang melihatnya. Seperti itu, teman-teman. Oke, untuk body materialnya ini menggunakan stainless steel yang padat. Ya, cakep. Seperti itu, teman-teman. Sip. Mesin kopi ini sudah rotary pump. Jadi nggak perlu refill air terus-terusan ya. Espresso machine ini sudah mampu sedot air dari galon. Dan ketika teman-teman membeli ya espresso machine ini, teman-teman sudah dapat selang inlet ya, selang untuk narik airnya ya. Lalu juga dapat selang outletnya ya untuk buangannya. Oke, kita lanjut. Espresso machine ini menggunakan HX. Jadi dua tugas pokok dari espresso machine, brew dan steam ya, bisa dilakukan di saat yang sama, nggak perlu nunggu-nunggu gitu ya, nggak perlu delay, nggak perlu gantian, bisa barengan. Oke, karena menggunakan HX. Terus kemudian mesin kopi ini selain ya ketika brew kita bisa menggunakan mode manual, kita bisa juga menggunakan volumetric sistemnya ya, ada di sini. Nanti cara settingnya, cara programnya akan saya sharing ya. Sangat mudah, sangat simple, bisa ditiru ya. Oke teman-teman, boilernya sendiri ya, ini ya kapasitasnya lumayan 5 liter ya teman-teman. Dan maksimal powernya itu 2000 watt. Seperti itu. Espresso machine ini juga bisa melakukan pre-infusion, jadi pra-infusi sehingga ekstraksi ya atau brew espressonya bisa ya dimungkinkan lebih even extraction. Seperti itu ya teman-teman. Ya, untuk yang lain-lain, oke, steamer ada di sini posisinya ya, di sebelah kanan saya ya ini. Terus menggunakan knob untuk nozzle-nya ya, steamer tipnya ini 3 hole teman-teman. Jadi saya berkeyakinan ya untuk produksi busanya tidak akan ada kesulitan ya, tinggal nanti kita haluskan. Dan untuk knob yang di sini ini untuk hot water ya, ada di sini. Oke. Untuk on off-nya sendiri seperti yang sudah saya hidupkan ya tadi, ada di sini. Yang menarik di bagian bawah juga ada heating elemennya. Jadi nanti ketika ngidupin mesinnya dua-duanya harus dalam posisi on. Kita lanjut ya. Untuk manometer ada di sini, ada 2. Ini untuk boiler dan untuk pump ya, pressure gauge-nya ada 2 ya. Oke, jadi nanti ketika menghidupkan espresso mesinnya tinggal kita lihat nih yang di atas apakah sudah bergerak ya. Ininya jarumnya ke angka yang kita inginkan, misalnya ke 1 bar, 1,5 bar. Kalau sudah bergerak berarti siap untuk dipakai. Kalau yang di bawah ini nanti dia akan bergerak ketika kita melakukan brew espressonya ya teman-teman ya. Oke, selanjutnya nah ini ada tambahan ya, stand tambahan, ini bisa dilepas juga. Oke, ini menurut saya sudah bisa sangat mengakomodir kebutuhan kita. Jadi kita bisa memasukkan misalnya scale atau timbangan ketika brew espresso, atau bisa menggunakan gelas yang tinggi ya. Kalau misalnya gelasnya nggak terlalu tinggi, kita bisa pasang yang ini ya, stand tambahannya ya, dudukan ekstranya seperti itu ya teman-teman. Ini single group head, sudah ada ring groupnya juga, ini tinggi. Lalu kemudian teman-teman di bagian atas ini cukup luas ya, kita bisa meletakkan gelas-gelas kita ya, disusun rapi di sini sekaligus dihangatkan. Oke, untuk tambahan kaki ya, kaki ini bisa naik turun, jadi adjustable fit ya, sesuai keperluan saja. Dan ini menurut saya espresso machine-nya itu tampak maskulin ya, strong dan gagah ya, seperti yang terlihat di video. Oke, kayak gitu ya teman-teman. Oke, ini untuk pedinya tidak ada ya. Sip. Ketika teman-teman ya membeli espresso machine ini, jelas dapat 1 unit mesin kopinya. Lalu kemudian ada tambahan ya, dudukan ekstra ini. Oke. Terus teman-teman dapat
portafilternya 2, dikasih 2 ya. Ini yang double dose, double spot ya. Jadi filter basketnya muat untuk double ya. Lalu kemudian yang ini ya single dose, single spot. Ada 2. Ini ukurannya 58 mm ya. Ya. Di sini. Oke, pasang aja. Terus teman-teman juga dapat ini karet kalau mau bersih-bersih ya, seperti backflash. Lalu yang ini adalah sikat ya. Oke, saya letakkan dulu. Nah, ini penting. Manual book atau buku manual ya. Di dalamnya tentu saja ada informasi, spesifikasi dan juga gimana sih cara menghidupkan ya, cara program, cara setting ya, cara menggunakan mesin, cara merawat, cara memaksimalkannya. Jadi tolong dibaca, ini multi bahasa ya. Terus kemudian ada kartu garansi juga dari EDM Shop Jakarta. Jadi untuk teman-teman nih yang tertarik ya, ingin memiliki mesin espresso ini, langsung cek aja ya link pembeliannya yang ada di deskripsi video ini ya. Itu dijual, dipasarkan oleh EDM Shop Jakarta. Namun sebelum itu ya, supaya memiliki gambaran yang lebih utuh, lebih sistematik, komprehensif ya, saya sampaikan dulu untuk spesifikasinya kepada teman-teman semuanya adalah sebagai berikut. Oke, teman-teman, mari lanjut. Yuk ke sini mendekat ya, karena saya akan berbagi panduan mudah bagaimana cara setting, cara program untuk volumetric system yang ada di espresso mesin ini. Oke, sebelum itu penting untuk saya kenalkan, di sini ada 5 tombol ya. Yang ini untuk brew atau ekstraksi secara manual ya. Lalu kemudian untuk yang lainnya, yang 4 ini bisa diprogram, bisa disetting volumetric berdasarkan waktu teman-teman. Nah ini soal penyebutan silahkan diatur saja. Misalnya ya, ini mau dibilang single ristretto, double ristretto boleh. Yang ini misalnya single espresso atau ini double espresso itu boleh ya. Mau dibilang misalnya ya short sama long extraction juga nggak ada masalah sih. Seperti itu ya teman-teman. Oke, jadi kalau manualnya tinggal seperti ini aja. Kalau nanti sudah kita siapkan kopinya, masukin porta ya, yang ada kopi group head, kita langsung ekstrak, kita langsung brew. Nah ini tinggal ditekan, dipencet ya. Nanti kalau mau matiin juga ya tinggal kita matiin lagi. Seperti ini contohnya. Kayak gitu ya teman-teman ya. Kalau mau dimatiin ya lagi. Oke, sip. Nah lalu gimana sih caranya setting supaya nanti mati sendiri? Nah itu bisa ya, volumetric system berdasarkan waktu. Contoh. Ya contoh kita akan setting yang ini. Oke, caranya simple, tinggal kita yang ini dipencet dan tahan ya sampai berkedip-kedip lampunya, kira-kira 5 detik kira-kira. Nah nanti ketika sudah berkedip-kedip, baru kemudian mana yang mau kita setting, misalnya yang ini ya kita pencet ya sampai ya waktu tertentu yang kita tentukan, nanti kita matikan. Nah itu berarti nanti sudah tersimpan. Oke, sip, kita mulai saja ya. Bismillah. Oke, nah itu berkedip. Nah baru yang ini nih. Nah
Contoh nih, contoh misalnya mau berapa? Ya, misalnya contohnya 20 detik, misalnya gitu ya. Kita tunggu aja. Nah, sebisa mungkin teman-teman pakai kopi. Ini kan nggak pakai kopi nih. Ya, nanti ketika setting, ketika program pakai kopi aja. Oke, nah ini matiin. Oke, berarti ya sampai menyala terus. Itu kesimpan tandanya. Berarti ketika nanti kita ekstrak atau brew espresso menggunakan ini, ya udah langsung 20 detik, nanti berhenti sendiri. Yang ini misalnya mau berapa, ya sebelahnya juga dan seterusnya, itu bisa diatur ya dengan sangat mudah seperti yang sudah saya tunjukkan barusan. Kayak gitu ya untuk setting atau program volumetriknya ya. Terus yang ini hot water ya teman-teman ya. Wah kenceng tuh, ini hot water, kenceng banget ya. Terus ini steamernya. Tuh. Kenceng ya. Ini saya prediksi akan mudah membuat foam, nanti tinggal kita haluskan saja ya. Ya, seperti stretching, rolling dan heating kita akan praktek juga nantinya. Oke? Saya kira itu ya. Sekali lagi deh. Tuh. Tekanannya oke. Ya. Sip, teman-teman. Kita lanjut setelah ini untuk brew espresso atau ekstraksi kopi menggunakan ya mesin kopi dari Italia yang dipasarkan oleh EDM Shop Jakarta. Sip, saatnya bikin kopi. Untuk teman-teman yang telah biasa menonton review di channel ini ya, terutama review mesin kopi ya, espresso machine, saya yakin sudah paham berkaitan dengan workflow atau step by step ketika membuat espresso. Nah, untuk yang belum, silakan tonton saja ya video-video sebelumnya, banyak banget kok soal itu. Gitu teman-teman. Yuk ke sini. Seperti biasa ya. Flashing di awal. Ya. Lapnya jangan dicampur-campur ya. Proper penggunaan lapnya. Oke, yuk ke sini. Saya akan grinding and dosing. Nah, ini saya pakai Eureka Specialty 75. Ini 0. Saya pakai di 3,5 second. Untuk size-nya ini berapa nih? 3,5 ya, kurang lebih. 3,5 second. Nih, dapat berapa? Dapat 18 gram. Oke, langsung kita pakai saja. Ya. Nah, ini teman-teman, untuk tampingnya jangan sekuat tenaga kayak ngulek cabe ya. Secukupnya aja, gentle tamping ya. Oke. Jangan ngetok-ngetok pakai ini ke portanya gitu ya. Oke, teman-teman. Sip. Oke. Bentar. Saya ambil gelas dulu karena ini pakai timbangan ya, teman-teman ya. Ini pakai manual, bismillah. Oke, tuh flow-nya cakep kok ya. Oke ya, teman-teman. Kalau teman-teman mau pakai yang volumetriknya gampang ya. Tinggal dipakai aja settingannya, cara programnya sudah ya tadi ya. Oke, teman-teman, bulan puasa nih. Oke, nih saya liatin aja nih. Tadi secara visual flow-nya bagus kok. Tuh, nih, tuh ya. Oke, diaduk kayak gini ya, kremanya balik lagi tuh. Ya, cenderung lembut ya kremanya ya. Oke, lumayan tebal ya dan lembut. Bagus kok ya, bagus. Nah, memang soal visual, soal rasa itu selain mesin kopi yang memang bisa diandalkan ya, ada faktor grinder juga ya. Ini Eureka Atom ya, Specialty 75 dari EDM Shop Jakarta juga, dan juga kopi yang kalian pakai. Nah, variabel-variabel ketika brew atau ekstraksi espresso itu sebaiknya betul-betul dibangun, dirancang untuk mendapatkan hasil espresso yang perfect, yang ideal, yang optimal gitu ya. Baik secara ini ya, secara workflow-nya, termasuk juga secara sensori ketika dirasakan kayak gitu ya, teman-teman. Oke, cakep kok. Sip, langsung aja habis ini saya akan lanjut ya, steam susu. Menggunakan fresh milk tentu saja.
Ya, steamernya sudah siap untuk digunakan ya. Oke, yuk. Saatnya steam susu ya, menggunakan espresso mesin La Nuova Era ini. Oke, teman-teman, untuk susunya seperti biasa, fresh milk, pasteurisasi ya, kurang lebihnya antara 170 sampai 190 mili, boleh ditakar, boleh timbang atau dikira-kira saja. Karena cup yang saya pakai ini ukurannya 210 mili. Nah, teman-teman nanti disesuaikan saja ya kebutuhan susunya dengan menyesuaikan dengan vessel atau cup yang dipakai ya, teman-teman ya. Oke, yuk ke sini. Yuk ke sini. Ini ada satu hal penting yang ingin saya sampaikan. Khusus mesin ini ya, posisi ketika kita mau melakukan steaming agak begini nih ya. Jadi nggak bisa tegak begini. Kayak gini ya, teman-teman ya. Karena mengikuti tongkat uapnya. Oke, mulai yuk. Oke, tuh. Stretching, rolling, dan heating tetap berlaku ya. Mudah kok bikin foamnya. Oke. Jangan lupa semua tahapannya diikuti, dibersihkan gitu ya. Caranya seperti itu. Oke. Mari menuang ya. Ini bagian ternikmat nih. Ya, setelah brewing, steaming, ini pouring ya. Oke, yuk bismillah. Kelihatan ya? Sesuaikan dengan kemampuan, pola, pattern yang bisa kalian buat. Oke. Misalnya yang simple-simple seperti ini. Ini adalah tulip. Ya. Oke, satu lagi. Angkat. Finish ya. Selesai deh. Tuh. Cenderung masih bagus ya hasilnya. Ya, tuh. Handle ya di jam 3. Karena customer kita minum dengan tangan kanan. Ini secara posisi size-nya nggak kecilan, nggak kegedean. Ya, simetris juga, harmonis, silky, shiny, glossy, dan ini kontras kayak gitu ya. Jadi clean, clear kayak gitu ya. Sip teman-teman. Please enjoy. Sip. Steam susu lagi ya teman-teman ya. Kayak gitu posisinya. Kemiringan dan kedalamannya. Stretching, rolling, dan heatingnya. Kontrol, tenang aja, enjoy gitu ya. Ini cepat banget nih bikin foamnya, bagus nih, bisa diandalin nih. 3 hole ya. Nih, oke. Good. Oke. Bismillah. Ya, kita puring. Bismillah. Oke, seperti ini. Bagus nih kok. Tuh. Oke. Kita bikin kelinci-kelincian. Bagus kok. Kasih tulip aja. Saya suka pakai tulip di sini nih. Tuh, silky, shiny, glossy kok ya. Oke. Sip. Wow, keren ya. Saya letakkan di sini nih teman-teman tuh. Pakai mesin pendatang baru di EDM Shop Jakarta nih ya, dari Itali mesinnya tuh. Ini kelinci-kelincian ya, bukan kelinci beneran ya. Kayak gitu. Oke, bagus kok. Good. Oke. Mari bersenang-senang ya steam susu. Wow, bunyinya itu loh ya. Stretching. Susu berputar-berpusar, rolling, heating. Nggak ada kendala lah dalam steam susu untuk mesin ini ya, bisa diandalkan, mudah banget bikin foamnya. Oke, mari kita menuang. Oke, seperti ini. Oke, putar-putar. Oke, good.
apa ya? Oke, ke sini. Oke. Kuda-kudaan nih. Bentar. Oke. Susunya pas banget ya, tuh. Tuh. Bis ya susunya ya. Oke, saya letakkan ke sini dulu, teman-teman. Jadi, nih, kelihatan nggak nih? Tuh. Ya. Nih, kuda-kudaan ya. Oke lah ya, teman-teman ya, tuh. Masih jelas, kontras banget ya. Apa namanya? Patternnya bagus di eksekusinya, posisi handle juga oke ya, di sebelah kanan di jam 3, harmonis, shape lah, posisinya juga oke ya, shape. Jadi seperti itu kira-kira ya untuk review kali ini ya, espresso machine yang dipasarkan oleh EDM Shop Jakarta, teman-teman. Nah, La Nuova Era ya, ini ada L'Accento made in Italy. Teman-teman bisa mendapatkan di link ya yang saya sertakan ya di deskripsi video ini. Oke, EDM Shop Jakarta yang jual. Saat video ini dibuat, untuk harganya itu sekitar 34 juta ya. Nanti cek aja harga terupdate-nya, karena biasanya EDM Shop Jakarta ini ya memberikan promo-promo, terutama ini Ramadan dan mau Lebaran gitu. Siapa tahu ada promo ya, cocok dengan harganya, ada budgetnya, langsung aja masukin ke keranjang Tokopedia-nya teman-teman semuanya. Dengan harga segitu ya, seperti yang teman-teman lihat, saya sudah bikin espresso, saya juga steam beberapa kali, hasilnya bagus ya. Sudah dapat mesin rotary pump HX, boilernya juga 5 liter ya. Terus volumetric system, lalu kemudian apa namanya? Ini untuk steamnya tidak ada kendala ya, mudah banget bikin foamnya, ngalusinya juga ya, tinggal tip-tip yang saya sampaikan tadi dipraktekkan ya teman-teman. Hot waternya kenceng lah untuk tekanannya kayak gitu ya teman-teman. Oke, apalagi ya untuk performa saya kira bagus ya, sepanjang saya gunakan ya bagus seperti itu. Sip, terima kasih ya sudah menonton ya video ini, dan sampai jumpa di video-video berikutnya. Saya ucapkan terima kasih sekali lagi telah support channel ini sampai berkembang sejauh ini ya. Sampai jumpa di video berikutnya.